Jemaat NGPMB dan umat Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini, hari Minggu 1 Oktober 2023 dari gereja kami, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita beribadah kepadanya. Gemeente NGPMB dan de christenen die door de Heer Jezus Christus geliefd en gezegend wordt. Shalom, goedemorgen. Fijn u weer te mogen begroeten via de online eredienst van vandaag, zondag 1 oktober 2023. Van onze kerk, Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Hef uw hart omhoog tot God en laten we Hem aanbidden. Laat ons beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai saudara-saudara, de Heer zij met u. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nas pembimbing terdapat di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. De opening tekst is te vinden in Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 9 en 10, die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang akan kita baca, kita renungkan bersama di hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen, luisteren en overdenken, is genomen uit het heilige boeken van het Nieuwe Testament. De brief van apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 13. Tapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan di dalam doa untuk meminta tuntunan roh Tuhan yang kudus. Maar laten we eerst tot God naderen in het gebed om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau telah berfirman dari zaman ke zaman. Kami bersyukur yang Tuhan mau datang di tengah kami dan mau berbicara dengan kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Sio Tuhan, pimpin kami semua dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, kiranya kami dapat mengerti maksudnya, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari datang ke hari. Datanglah ya Tuhan dan berbicaralah dengan kami, karena kami sudah siap untuk dengar akan firman-Mu.
Heere God, u heeft van tijd tot tijd gesproken. Wij danken u, Heer, dat u vandaag bij ons wil komen en tot ons wil spreken langs de lezing van de Bijbel en het overdenken. Wij vragen u om de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij uw woord mogen horen, het doel ervan mogen begrijpen en het meenemen in ons leven. Kom, Heere God, en spreek tot ons, want wij zijn bereid om naar uw woord te luisteren. Amen. Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. In het Nederlands: oproep tot eensgezindheid en ootmoed. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten van zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Lofzang op Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft als God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Aansporing tot heilig leven. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan voor kita sekalian. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen. Berbahagialah saudara-saudara semua yang mendengar dan mengerti akan berita firman Tuhan hari ini dan yang mau melakukan akan kehendak Tuhan. Terpujilah Christus. Zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij de Christus. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagian Alkitab surat Filipi 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 berbicara tentang nasihat-nasihat praktis dari Rasul Paulus dan seruan-seruannya tentang hidup dan persekutuan orang Kristen. Ini punya maksud supaya tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, dan tidak ada ambisi pribadi atau kepentingan diri sendiri yang bikin rusak persekutuan itu sendiri. Seperti Paulus katakan, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Karena hanya dengan bersatu saudara-saudara maka persekutuan jemaat bisa dibangun. Kalau seng bersatu, hancur, pecah. Seperti dalam kata-kata sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Dan Paulus sangat senang saudara-saudara bila melihat jemaat Filipi hidup dalam kebersamaan. Hidup rukun satu dengan yang lain. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Ia menasihatkan jemaat bahwa orang Kristen terpanggil untuk hidup menderita karena Kristus Yesus. Dan hal ini mesti ditanggung dengan berani sehingga menjadi kesaksian dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Paulus melihat kebutuhan jemaat yang utama adalah kesatuan dan persatuan di dalam gereja. Dan cara untuk mencapai akan kesatuan dan persekutuan di dalam gereja adalah hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bagaimana itu hidup ikut teladan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih? Yaitu bahwa sebagai jemaat Tuhan yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, harus kerjakan keselamatan yang diterima itu di dalam praktek hidup hari datang ke hari. Keselamatan itu harus nyata dalam ketaatan dan hidup yang bersinar, bagaikan terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang hamba dan pelayan Tuhan, maka Paulus bertanggung jawab atas pertumbuhan iman terhadap jemaat yang dipimpinnya. Paulus mau supaya mereka tetap teguh dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Karena itu Paulus bilang, di dalam Kristus ada nasihat,
menuju kesatuan. Artinya bagi siapa yang tidak mau dengar nasihat, maka persekutuan itu akan pecah. Dengan demikian dia tolak akan kehendak Tuhan yang memang ingin adanya persekutuan antara yang satu dengan yang lain. Nasihat itu tidak lain, saudara-saudara, hidup di dalam kasih. Yaitu harus tunjukkan kasih itu kepada yang lain. Jangan pilih-pilih. Saling menghibur seorang dengan yang lain. Hidup di dalam roh. Rendah hati. Dan jangan tinggi diri. Jangan sombong. Saudara-saudara, satu-satunya obat terhadap kesombongan adalah terus-menerus melihat kepada Kristus. Sehingga cara Kristus berbuat dan berpikir menjadi contoh yang baik untuk diikuti. Kesombongan akan menjadi penghalang bagi persatuan, akan menjadi batu sandungan bagi orang yang lain. Orang lain di dalam persekutuan. Karena itu untuk mengatasi akan hal tersebut saudara-saudara, maka Paulus bilang mesti berpikir menurut pola Kristus, seperti hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, pikiran dan sikap adalah dasar bagi perkataan dan perbuatan, serta memberi arah kepada jalan hidup. Pikiran dan perasaan Tuhan itu apa saja, saudara-saudaraku yang kekasih? Tidak mencari kepentingan sendiri, atau tidak mencari hormat, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Anggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Cara hidup seperti ini sangat penting demi dan untuk membina serta mempertahankan kesatuan di dalam gereja, kesatuan di dalam jemaat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati. Mari kita semua dengar dan lakukan akan nasihat Rasul Paulus lewat firman Tuhan hari ini. Sepikir dengan cara bersikap rendah hati dan utamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Hal ini memang sukar sekali untuk dilakukan saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab apa? Sebab sebagai manusia ketong cenderung untuk cari hormat. Ketong cenderung untuk cari puji-pujian yang sia-sia dari apa yang ketong bikin. Ketong bikin karena ketong ingin orang lain puji ketong. Tadi beta bilang akan susah saudara-saudara. Ketong bisa berhasil untuk lakukan akan kalau kita mendasarinya dengan kasih Kristus yang telah berkorban untuk kita. Rasul Paulus mengajak kita untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Itu berarti hidup berpola dan berpatokan pada Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Kristus yang mulia, Kristus yang benar mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia yang berdosa. Kepentingan dan keselamatan saudara-saudara dan saya. Sesungguhnya gaya hidup mengesongkan diri dan memberi seperti Kristus dianggap oleh dunia ini bodoh. Tapi disitulah letak kekuatan pelayanan Yesus. Itulah yang membuat Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Marilah saudara-saudara kita memuliakan Allah dalam hidup. Dalam hidup kita. Dengan hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Melainkan mengosongkan diri seperti Kristus. Supaya tidak ada perselisihan. Bahkan kekacauan. Bahkan perpecahan, melainkan damai dan sukacita di dalam hidup kita. Gemeente die door de Heer Jezus gezegend is. Deze Bijbeltekst, Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 13, gaat over praktische adviezen van Paulus en zijn oproep over het leven en de christelijke gemeenschap. Met als doel het voorkomen van verdeeldheid, conflicten en persoonlijke ambitie of eigen belang die het verbond maakt. Zoals in de woorden eensgezind, dezelfde liefde, gelijkgezind en eenheid. Want alleen door eenheid te vormen kan de gemeente opgebouwd worden. Paulus was gelukkig toen hij zag dat de gemeente in Filippi leefden in eenheid, in harmonie en in gelijkgezindheid in de Heere. Hij had de gemeente geadviseerd te lijden voor Christus en dit met moed te dragen. Zodat het lijden en getuigenis werd en glorie voor de naam van God de Heer. Hij zag dat de voornaamste behoefte van de gemeente de eenheid en het verbond was. En de weg om de eenheid te bereiken is leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Hoe is het leven naar het voorbeeld van Jezus Christus, lieve broeders en zusters? Dat is dat wij als Gods gemeente die gered worden door de opoffering van Christus, moeten de redding die wij hebben ontvangen laten zien in ons dagelijks leven. De redding manifesteert zich in gehoorzaamheid in God en leven als een licht wat schijnt in de duisternis. Lieve broeders en zusters, als knecht en dienaar van God was Paulus verantwoordelijk voor de geestelijke groei van de gemeente die hij leidde. Hij wilde dat ze standvastig bleven in hun geloof. Daarom zei hij, in Christus is er advies naar eenheid. Met andere woorden, voor degenen die niet naar het advies wilden luisteren, zal het verbond worden verbroken, omdat zij de wil van God afwezen door niet te luisteren. God wilde feitelijk dat er een verbond was met elkaar. Het advies was niet anders dan leven in liefde. Namelijk verplicht om de liefde willekeurig aan anderen te tonen. Elkaar troosten. Leven in de geest. Nederig en niet hoogmoedig zijn. De enige remedie tegen trots is voortdurend kijken naar Jezus Christus. Zodat de manier hoe Jezus handelde en dacht een goed voorbeeld wordt om te volgen. De hooghartigheid van het leven wordt een barrière voor de eenheid en een struikelblok voor een ander in het verbond. En om die te overwinnen, zei Paulus, denk aan het voorbeeld van Christus, zoals u moet die gezindheid hebben
die ook Christus Jezus had. Zijn gedachten en houding zijn de basis voor de woorden en daden en geeft de richting aan de weg van het leven. Broeders en zusters, wat zijn nu de gedachten van God, lieve mensen? Doe niets uit eigen belang of ijdelheid, maar wees bescheiden en acht anderen belangrijker dan uzelf. De manier hoe Jezus leefde moet onze dagelijkse levenshouding vormen. En ook onze levenshouding in het verbinden met elkaar. Dit patroon is heel belangrijk voor en om de eenheid in Gods gemeente te leiden en te handhaven. Gemeente die door de Heer Jezus gezegend is. Laten we allen luisteren naar het advies van apostel Paulus om één en nederig te zijn en de belangen van anderen boven persoonlijke belangen te stellen. Dit is erg moeilijk om uit te voeren, lieve broeders en zusters, omdat wij als mensen geneigd zijn respect te zoeken. Het kan alleen gerealiseerd worden als wij het baseren op de liefde van Jezus Christus. De apostel Paulus nodigde ons allen uit om één en nederig te zijn en de belangen van anderen boven persoonlijke belangen te stellen. Dat betekent volgens een patroon leven en gebaseerd zijn op Christus, die zichzelf opgegeven heeft. De glorieuze en ware Christus stelde de belangen en de redding van zondige mensen op de eerste plaats. Inderdaad, de levensstijl van zichzelf vernederen en opgegeven als Christus die de wereld als dwaas beschouwt. Daarin schuilt de kracht van Jezus' bediening. Daarom heeft God hem verheven en hem de naam boven alle namen geschonken. Jezus, die zichzelf vernederde, werd door God verheven. Laten we God in ons leven verheerlijken door te leven in eensgezindheid, één in liefde, één van ziel en één van streven. Door niet naar lof voor eigen belang of ijdelheid te zoeken, maar door onszelf op te geven zoals Christus. Zodat er geen oneenigheid of zelfs conflicten is, maar vrede en vreugde in ons leven. Amen. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Laat ons in gebed gaan. Barmhartige God, Vader in de hemel, uw naam wordt geheiligd. U die wij loven in Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze heiland. Wij knielen neer voor uw aangezicht. We heffen onze gedachten en onze harten op tot u, om u te bedanken en te prijzen. Groot bent u en almachtig. Wij bedanken u hartelijk dat wij met vallen en opstaan de eerste zondag van oktober mogen ingaan. Ontelbaar is uw zegeningen voor ieder van ons. Woorden schieten tekort om te zeggen hoeveel u van ons houdt. Wat wij allemaal hebben en voor alles wat u voor ons heeft gedaan, daar danken wij u voor. Als wij in problemen verkeren, moeilijk en verdriet hebben, dat bent u met ons. U wees ons de weg, steeds bent u er om ons te begeleiden. Dankbaar zijn wij, de God hebben die ons geeft
en ons bekommert. Kom bij ons, ontferm ons met uw liefde en zegen ons met uw rijkelijke zegen. Uw woord hebben wij gehoord. Het leert ons om één en nederig te zijn en de belangen van anderen boven persoonlijke belangen te stellen. Leid ons met uw geest, opdat wij het kan realiseren, o Vader. Wij vertrouwen op u, o Heer, onze leidsman en onze bewaarder. We geven heel ons bestaan aan u over. Blijf ons nabij. Steun ons, bescherm ons van allerlei kwade en ziektes. Versterk ons wanneer wij ons zwak voelen. Troost ons in verdriet. Wijs ons de weg in de moeilijke tijd. Blijf ons leiden op het goede pad. Wilt u al onze levensbehoeften voorzien, o God? We hebben uw hart nodig, meer dan dat wij kunnen zeggen. Wilt u de synodebestuur, de predikanten, de hulppredikanten, de kerkenraden, de kerkorganisatie van onze kerk met uw geest leiden, opdat wij een knecht van u mogen zijn, die u met liefde, ijverig en in nederigheid mogen dienen. Voor Boen Rob en Boen Paul, de kerkenraden in Moordrecht en de werkgroep die ervoor zorgen dat de uitzending kan plaatsvinden, wilt u hen zegenen. Ook bidden wij u om bij de gemeenteleden van de NGPMB te zijn, bij de broeders en zusters die deze dienst aan het volgen zijn, bij de weduwen, wezens en bij mensen die het moeilijk hebben en die ziek zijn, die slachtoffer zijn geworden door rampen, door ziektes, door oorlogen. Mensen die moeten vluchten, wilt u hen allen troosten, genezen, helpen en redden. Mensen die honger en dorstig zijn, wilt u hen te eten en te drinken geven. Ook bidden wij voor uw kerken en alle volkeren in de wereld en hun leiders. Leiden ze met uw geest, geven ze de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid, zodat alles wat ze doen, doen ze onder uw leiding. We hebben gezondigd, o Vader, tegen u en onze medemens. Reinig ons van onze zonden en schulden. Vergeef ons als wij de verlossing die u in ons leven schenkt niet weten te waarderen. Vernieuw ons leven, zodat wij kunnen leven zoals u het wil. Dit alles vragen wij u in de naam van onze Heer Yesus Christus. Ya Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang ada di sorga, namamu dikuduskanlah. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggalmu, Penyelamat kami. Kami berteluh di hadapan-Mu dan berterima kasih karena kami masih Tuhan pakai lagi untuk melayani akan ibadah online ini. Engkaulah Allah yang besar dan maha kuasa. Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai kami boleh tiba di hari Minggu yang pertama bulan Oktober. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Betapa tinggi, luas dan dalamnya kasih-Mu kepada kami. Kami kurang perkataan untuk mengatakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bila kami ada dalam susah, Engkau tolong kami. Engkau selalu ada dalam setiap situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, boleh pakai kami untuk memperdengarkan suara-Mu. Datanglah kepada kami, kasihanilah kami dengan kasih-Mu, dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami untuk sehati sepikir dan dengan rendah hati, dan jangan sombong, dan harus ikut teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan akan forkotong semua. Bapa di sorga, kami yakin dan kami percaya, meskipun terkadang kami sukar untuk melakukan semuanya ini Tuhan, semua nasihat firman-Mu, tapi Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan akan dalam kehidupan kami hari datang ke hari. Kami berdoa dan serahkan akan pimpinan sinode, para pendeta, pembantu-pembantu pendeta, majelis jemaat, organisasi dari gereja kami bawa dan serahkan kepadamu Tuhan.
Kiranya kami dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dengan penuh cinta kasih, dengan sabar, dengan rajin, dan dengan rendah hati. Kepada Bung Rob dan Bung Paul serta badan majelis gereja di Moldrecht dan Werk Group yang ada dalam jemaat Moldrecht sini, para pendeta yang semua turut membantu untuk demi terselenggaranya siaran online ini, kiranya diberkati oleh Tuhan sendiri. Perkenankan kami berdoa kepada dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada orang-orang yang susah. Kami berdoa kepada orang-orang yang sakit. Mohon kekuatan dan kesembuhan. Apapun penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Kami berdoa kepada para janda, duda, piatu, dan yatim piatu. Orang-orang yang ada dalam berbagai kesusahan. Kepada orang-orang yang jadi korban karena bencana alam, kelaparan, kemiskinan, peperangan, orang-orang yang lari cari tempat tinggal, tolong jaga, pelihara, lindungi mereka. Dengarlah seruan minta tolong mereka selalu kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu, kami berdoa untuk gereja-gereja Maluku yang ada di Belanda sini. Kiranya kami dapat terus menjadi alat kesaksianmu di dunia ini. Kami dapat bersatu, kami dapat bersaksi dan melayanimu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Pemerintah bangsa-bangsa juga kami serahkan untukmu Tuhan Allah. Biar oleh tuntunanmu mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, yang memimpin bukan untuk cari hormat dan cari nama, melainkan untuk keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Bapa, kami telah berdosa banyak kepadamu, terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Ampunilah kami semua dari dosa dan kesalahan kami. Baharuilah kehidupan kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Dengarlah pinta doa kami dan jawablah itu seturut kasih dan sayang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami mau sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan selamat, masukilah hidup yang baru dengan penuh sukacita, dan kiranya saudara-saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Broeders en zusters, ga met blijdschap een nieuw leven tegemoet en laat u een zegen zijn voor anderen. Ontvang de zegen van de Heer. Terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah hari ini. Kami mengucapkan bahwa saudara semua pun selamat hari Minggu sampai kita bertemu kembali. Ik wens u een fijne en gezegende zondag toe. Tot weerzien. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam nama
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup